kesatuan itu membawa apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Ya. Pertanyaannya, apakah ini terus dipertahankan? Apakah ini terus menjadi bagian dari umat-umat Tuhan? Kenapa kita sukar bersatu? Kenapa? Tadinya ada persatuan tiba-tiba hilang. Kita harus selalu sadar bahwa kuasa kegelapan akan berusaha supaya ada perselisihan dalam gereja. Bukan rancangan surga. Musuh-musuh dalam selimut. Mungkin mereka pada mulanya adalah orang-orang Kristen yang sejati, menerima Yesus Kristus, masuk dalam gereja, tapi kemudian gantinya meneruskan persatuan. Mereka memikirkan diri mereka sendiri, dan jadilah mereka menjadi penghasut. Jadi persatuan sudah diberikan saat kita menerima Roh Kudus, harus terus dipertahankan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalimat yang sering kali dirapatkan dengan kata persatuan itu apa ya? Adalah damai. Inilah kehendak Tuhan. Baik, pelajaran kita kemudian katakan, baca lagi Efesus 4 ayat 4-6. Bagaimanakah perasaan Anda? Ya, pada perasaan kita, pada saat kita, satu tubuh, satu roh, satu Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Bagaimana perasaan kita? Dan pertanyaan berikutnya, bagaimanakah seharusnya perasaan yang ada pada Anda? Mengetahui apa yang dikatakan tentang kesatuan kita dalam Allah, dan bersama Allah melalui Kristus. Apa yang sesungguhnya seharusnya? Kenapa ini ditanya yang seharusnya? Kenapa? Karena seringkali perasaan yang ada pada kita itu adalah kemauan kita. Kita maunya, kita jaga gengsi kita. Itu maunya kita jaga gengsi. Masa saya harus minta maaf? Masa saya harus mendatangi gengsi? Saya kan sudah lebih tua, saya kan orang lebih berpendidikan, dan lain sebagainya. Tapi sesungguhnya pada saat kita membaca firman Tuhan ini, kita harus melihat bagaimana ada yang Tuhan ingin terjadi. Ada yang Tuhan ingin terjadi yang harus di atas, di luar daripada perasaan kita. Baik. Saya akan membawa pembahasan kita pada saat ini kepada satu hal yang menarik ya. Satu hal yang menarik yang Tuhan ingin dapat terjadi dalam kehidupan kita. Pertama, kita sudah mempelajari bagaimana Tuhan ingin ada persatuan dalam apa? Dalam kehidupan umat-umat yang percaya. Dan ini pernah ada. Oke. Ingat sebelum Yesus mati di kayu salib, murid-murid itu saling bersitegang. Siapa yang akan berada di samping kiri dan kanan Yesus? Siapa yang harus menjadi utama di antara mereka? Tidak ada persatuan, ada hanya perpecahan di antara mereka. Tetapi kemudian setelah Yesus naik ke surga, Yesus katakan, jangan dulu kamu pergi kemana-mana sebelum Roh Kudus itu turun kepadamu. Lalu kemudian mereka bersatu dalam sehati, mereka udah bersama mereka berdoa. Kemudian apa? Turunlah Roh Kudus kepada mereka. Dan kemudian mereka bersatulah mereka. Ya, bersatulah mereka. Dan kita dapat membaca itu dalam kisah pasal 4, ayat 32 dan 33. Kisah 4, ayat 32 dan 30. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, karena setelah mereka terkecurangan Roh Kudus dari hari ke hari, ada 3.000 orang, 5.000 orang yang dibaptis, bersatu mereka semua ini, ribuan orang ini bersatu. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kita lihat sini, kesatuan itu membawa apa? Kasih karunia yang melimpah-limpah. Melimpah-limpah. Ya. Pertanyaannya, apakah ini terus dipertahankan? Apakah ini terus menjadi bagian dari umat-umat Tuhan? Ya, tentu saja kita melihat prakteknya tidak demikian. Mari kita lihat contohnya. Kalau Anda percaya, kalau Anda pergi ke Yerusalem pada saat ini, Anda pergi ke tempat yang mereka akan bawa, inilah Bukit Golgota, tempat Yesus disalibkan, dan kemudian di dekat situ ada tempat Yesus dikuburkan ya. Di dekat daripada bukit. Anda tidak dapati lagi bukit. Yang Anda akan dapati adalah gereja. Ada gereja atau namanya Holy Sepulchre, ya Holy Sepulchre. Tapi di dalam gereja ini ada 6 gereja lainnya. Di dalam gereja ini ada 6 gereja lainnya. Jadi tidak ada lagi bukit di situ. Tidak ada lagi. Anda naik situ. Ada satu tempat kata ini tempat Yesus disalib, lalu Anda turun lagi, itu tempat Yesus masuk di dalam kuburan. Jadi nggak ada itu semua, Anda hanya berada dalam gereja.
Anda berada dalam gereja, dan seperti saya katakan tadi, di dalam itu ada 6 gereja. Ini ada satu gereja, tapi di tengah gereja itu ada gereja-gereja lainnya. Ada 6 gereja. Jadi yang di tengah ini ada gereja khusus, ada 6 gereja. Itu Greek Orthodox, Armenian Apostolic, ada Roman Catholic, ada Coptic Orthodox, ada Ethiopian Orthodox, dan Syriac Orthodox. Ada 6. Ada 6. Jadi mereka masing-masing itu punya apa? Orang Manado bilang baku cako, ya, berada semua di satu gereja, itu tempat satu kompleks gereja itu ada 6 gereja. Dan yang menjadi ribet atau menjadi masalah adalah bagaimana siapa yang akan menguasai untuk pintu masuknya, karena pintu masuk cuma satu. Lalu ada di sini ujungnya ini ada gereja ini miliknya gereja ini, dari Coptic Orthodox, Syriac Orthodox, Greek Orthodox, Armenian, Roman Catholic. Jadi masing-masing tuh ada dia punya. Di pojok-pojok gereja itu ada gereja lain. Jadi rame kalau mau ada. Ada apa? Ada yang mau masuknya bagaimana. Lalu kemudian kalau ada apa upacara khususnya, misalnya Easter, ya Jumat Agung dan lain sebagainya. Waduh, itu sering kali menyebabkan perkelahian. Dan perkelahian di antara priest atau imam-imam atau pendeta-pendeta dari ke-6 gereja itu sudah menjadi satu peristiwa yang hampir menjadi peristiwa tahunan, ya. Karena siapa yang akan akses jalan ini dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Dan ini sudah terjadi sejak abad ke-12. Perkelahian di atas Bukit Golgota itu, ya. Walaupun ada tempat lain yang orang katakan, oh itu bukan di situ Bukit Golgota, ya. Ada tempat lain. Tapi anyway, ini yang dinyatakan sebagai Bukit Golgota tersebut. Gereja, ada 6 di dalamnya. Mereka setiap hari, setiap ada khususnya upacara-upacara yang mana siapa yang harus lewat lebih dahulu dan lain sebagainya. Oh, pukul-pukulan. Pernah ada yang selundupkan pistol, ada selundupkan pisau dan lain sebagainya. Jadi rame sampai polisi Israel, ya, harus menjaga mereka. Dan sejak abad ke-12 itu walaupun saat ini masih tetap berkelahi, itu sudah lebih berkurang sedikit. Kenapa? Sebelum abad 12 cuman ada satu kurang lebih, ya, yang satu pintu utama. Ada berapa pintu, ya? Tapi satu pintu utama. Siapa yang akan memegang kunci pintu utama? Itu jadi rame zaman dulu. Sehingga sejak abad 12 ada 2 keluarga Muslim. 2 keluarga Muslim itulah yang menjadi apa? Pembuka dan penutup pintu dari 4 pagi. Ya kenapa? Karena sejak abad ke-12 itu berkelahi terus 6 gereja ini yang ada di Bukit Golgota tersebut, ya. Di Holy Sepulchre itu, yang menjadi satu gereja, tapi dalamnya ada 6 tersebut, ya. Jadi ada 2 keluarga Muslim, ya. Keluarga Muslim family, yang Jode family, ya. Kenapa? Karena pada saat itu, di abad 12, waktu itu yang menguasai Yerusalem itu masih orang apa? Masih dinasti Muslim, ya, yang menguasai Yerusalem. Mereka udah capek lihat nih orang-orang Kristen ini berantem terus, nih berkelahi terus, ya. Akhirnya diputuskanlah Jode family itu yang pegang apa? Jadi memegang kunci, keeps the family. Lalu ada Nuseibah family, keluarga Nuseibah itulah yang apa, ya? Yang keluarga 2 ini yang membuka dan menutup pintu daripada pintu gereja utama. Jadi sampai sekarang. Jadi tiap hari nggak ada lagi berkelahi, karena ada yang sudah membuka pintu, bukan dari ke-6 gereja itu, tapi dari 2 keluarga Muslim yang ada di Yerusalem. Jadi turun-temurun mereka lah yang menjadi pembuka pintu tersebut. Jadi inilah yang terjadi, inilah yang terjadi di Yerusalem. Dan ini dapat terjadi bukan hanya di Yerusalem, di mana saja. Di gereja kita sekalipun itu dapat terjadi. Kita bisa melihat kalau ada pemilihan, kadang-kadang mau pilih pendeta atau apa, kadang-kadang ada yang duduk sebelah kiri ini yang sponsornya pendeta A, duduk sebelah kanan sponsornya pendeta B, dan lain-lain. Itu seringkali terjadi. Itu dapat terjadi. Dan di dalam sejarah gereja di Amerika Serikat sendiri pun, Martin Luther King, dia adalah orang apa, ya, tokoh di Amerika Serikat yang mencoba untuk ada emansipasi kaum kulit hitam di Amerika Serikat. Dan dia memberikan satu pernyataan, ya, ada satu sungguh mengerikan, dia katakan, it is appalling, ya. Sungguh mengerikan bahwa jam yang paling terpisah, paling memisahkan bagi orang-orang Kristen Amerika adalah jam 11 pada hari Minggu pagi. Jadi pada hari Minggu pagi dikatakan pada saat umat Kristen di Amerika itu katanya berbakti, terpisahlah gereja orang putih di sini, gereja orang hitam di sini, dan lain sebagainya. Tapi ini bukan masalah di hanya gereja Kristen, saya pikir. Semua kelompok-kelompok, ya, kelompok-kelompok agama di dunia ini ada yang apa, ya, kayak bisa di saudara-saudari kita di Muslim saja, ada yang dari kelompok Syiah, Sunni, dan lain sebagainya. Jadi kita lihat itu bagaimana. Ini bukan soal agama atau apa, tapi memang
sifat mendasar manusia yang suka berselisih dan sukar bersatu. Suka berselisih, sukar bersatu. Itu terjadi di zaman Korintus, ya. Gereja mula-mula apa? Bersatu, tapi pada saat mereka semakin berkembang, waduh, masalah demi masalah muncul, ya. Ada perselisihan di Korintus, 1 Korintus 1 ayat 10-11. Rasul Paulus menyatakan, aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Demi nama Tuhan Yesus. Kenapa persatuan itu hanya dalam nama Yesus? Di luar Yesus tidak ada persatuan. Itulah ya. Demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Di Korintus itu perpecahan ada. Mereka bawa satu dengan yang lain itu dilapor-lapor ke pengadilan di Romawi. Ya. Orang-orang Kristen sendiri saling melapor ya. Itulah. Kamu seia sekata, jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh beberapa orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Nanti kita lihat apa itu perselisihannya ya. Pada saat kita berikutnya kita baca ya. Jadi ada perselisihan di Korintus, ada perselisihan di Galatia. Rasul mengatakan, kamu saling menggigit, saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Perbuatan daging telah nyata. Dan perbuatan daging itu apa? Salah satunya perseteruan dan perselisihan. Jadi itu perselisihan. Kalau berkelahi, kita suka berkelahi di gereja, di organisasi. Pertama-tama itu bukan dalam Yesus Kristus. Kita sedang berada di luar Yesus Kristus. Yang kedua, itu adalah perbuatan daging kita. Itu bukan perbuatan roh. Ya. Perselisihan itu adalah perbuatan daging. Ya, tentu saja ada gereja yang mula-mula itu berkelahi dan menyebabkan pisah. Tapi jangan terus-terus berkelahi. Roh daging itu harus hilangkan dari gereja. Miliki roh persatuan. Bahkan sudah terpecah gereja tersebut ya. Jadi itu ya. Ada perselisihan di Filipi. Wah, lebih spesifik ada 2 orang. Diakones mungkin ya. Euodia ku nasihati, Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Rupanya kalau kita tidak sehati dan tidak sepikir, bukan dalam Tuhan, berarti dalam apa ya? Luar Tuhan, mungkin gitu ya. Filipi 4 ayat 2 bicara tentang Euodia dan Sintike. Ada juga di Kolose. Kolose 3:13-14 katakan, sabarlah, karena mereka suka tidak sabar satu dengan yang lain ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampunilah, tidak ada pengampunan. Ya, seringkali masalah itu dapat diselesaikan kalau ada forgiveness, pengampunan. Tapi tidak jadi, makanya berkelahi gitu, suka berselisih ya. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu berbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ingat, kata ini nanti kita akan baca lagi. Kasih itulah yang menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kenapa kita sukar bersatu? Kenapa? Tadinya ada persatuan tiba-tiba hilang. Kita harus selalu sadar bahwa kuasa kegelapan akan berusaha supaya ada perselisihan dalam gereja. Bukan rancangan surga. Itu kuasa kegelapan. Ada musuh dari luar. Efesus 6 ayat 12 berbicara, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ada suara-suara setan yang berbisik, kenapa pendeta itu bikin, kenapa anggota bikin begini, kenapa saudara itu bikin ini, dan lain sebagainya. Ada suara-suara dari musuh yang dari luar. Berikutnya, kenapa pas bersatu, kita harus sadari bahwa itu adalah rancangan setan. Dan setan dapat menggunakan juga musuh dalam selimut. Jadi bukan lagi musuh dari luar, tapi musuh dalam selimut. Kisah 20 ayat 29 berbicara tentang apa? Rasul Paulus, Lukas, penulis buku Kisah katakan, aku tahu bahwa ini pernyataan Yesus, dia tulis ya, dia nyatakan tentang pernyataan Yesus ya. Itu Yesus katakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Jadi sudah akan ada musuh-musuh dalam selimut. Mungkin mereka itu bukanlah pada mulanya adalah orang-orang Kristen yang sejati menerima Yesus Kristus, masuk dalam gereja, tapi kemudian gantinya meneruskan persatuan. Mereka memikirkan diri mereka sendiri dan jadilah mereka menjadi penghasut. Mula-mulanya bukan penguasa dunia, bukan roh-roh jahat mereka. Mereka adalah umat-umat Tuhan yang
yang menerima Yesus, ya, tapi kemudian imannya tidak bertumbuh. Dan kemudian mereka mengacaukan jemaat dari dalam. Itulah sebabnya ada musuh dalam selimut. Jadi kita harus berhati-hati dengan musuh dari luar. Harus berhati-hati dengan musuh dalam selimut. Tapi yang ketiga yang paling parah itu adalah musuh dalam diri sendiri. Keinginan daging kita. Ya, 1 Korintus 11 ayat 10 kita sudah baca. Ada melaporkan keluarga Chloe, melaporkan ke Rasul Paulus, adanya perpecahan di jemaat Korintus. Ada perselisihan, dikatakan, ada perselisihan di antara kamu. 1 Korintus 1 ayat 11. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing ada dalam diri masing-masing. Aduh, saya gacoan saya ini yang saya mau, ini yang saya mau, ini yang saya mau. Saya ingin untuk menjadi pendetanya ini si A. Oh, no, saya mau jadi pendetanya ini si B. Oh, saya mau jadi ketuanya itu si A. Oh, enggak, saya maunya yang jadi ketua jemaat itu si B, dan lain sebagainya, ya. Yang aku maksudkan, yang Rasul Paulus katakan apa? Ayat 12. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas atau Petrus. Apolos itu adalah orang Yunani yang menjadi Kristen dan jago dalam berbicara, ya. Dan dia dipuja-puji juga oleh orang-orang apa? Oleh orang-orang di Korintus. Jadi ada yang menyatakan diri mereka golongan Paulus, golongan Apolos, dan juga golongan daripada Kefas atau Petrus. Atau ada yang katakan, aku dari golongan Kristus. Waduh, kemudian Rasul Paulus katakan, apakah begitu? Kita semua itu adalah pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus, bukan pengikut Apolos atau Kefas, ya. Nah, kalau kita lihat, itu bukan rencana surga. Perselisihan itu bukan rencana surga. Ya, walau itu adalah tindakan musuh dari luar, itu tindakan musuh dalam selimut, itu keinginan daging, tindakan dalam diri kita sendiri, musuh dalam diri sendiri, ya. Dosa yang ada dalam kita. Kenapa keinginan Tuhan itu sangat jelas? 4 kali Yesus, di dalam doa terakhir Yesus, dia berdoa bagi pengikutnya saat itu hingga akhir zaman. Ini pada saat Yesus berdoa di Yohanes 17 ayat 11, dia fokusnya bukan hanya kepada murid-muridnya, tapi juga kepada pengikut-pengikutnya yang sampai akhir zaman. Dan apa yang Yesus doakan? Dia mendoakan persatuan. Karena itulah rencana ilahi. Yohanes 17 ayat 11, aku tidak akan ada lagi dalam dunia. Tetapi dalam doanya Yesus kata kepada Bapaknya, Bapa, aku tidak ada lagi dalam dunia, tapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namaku, dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi persatuan itu adalah sesuatu yang Tuhan sudah buktikan. Dia memiliki persatuan dengan Bapa. Dan kuasa yang sama yang telah menyatukan Bapa dan Kristus diberikan juga apa? Diberikan di dalam nama Yesus itu kepada umat-umatnya. Jadi itu adalah sesuatu kuasa yang dapat diperoleh oleh umat-umat Tuhan. Dan kita sudah baca tadi, ya, Kisah 4 berbicara tentang itu terjadi kepada gereja mula-mula saat Yesus naik, setelah Yesus naik ke surga, ya. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Yohanes 17 ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau, ya Bapa dalam aku dan aku dalam engkau. Jadi kesatuan kita itu adalah seperti Yesus dan Bapa. Itu adalah extension, kelanjutan daripada persatuan antara Yesus dan Bapa, menyebabkan kita memiliki persatuan as long as kita, selama kita bersatu dengan Kristus. Seperti Kristus bersatu dengan Bapa, ada persatuan, kita juga memiliki persatuan dengan sesama kalau kita bersatu dengan Kristus, ya. Sama seperti aku. Yang ketiga, ini kemunculan yang keempat, ya. Ketiga, ya. Ayat 22. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan. Telah, bukannya akan. Tidak. Aku telah memberikan mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku. Jadi kuasa untuk bersatu itu sudah dibuktikan oleh Yesus dan Bapa, sudah diberikan kepada kita. Ya, sudah diberikan kepada kita. Jadi, aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Dan yang terakhir, ayat 23. Aku di dalam mereka, engkau dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Jadi, possible, artinya kesempurnaan. Kesempurnaan itu berbicara tentang proses, ya.
orang dilatih terus-menerus, ya. Orang yang semakin jago dalam main badminton atau main tenis atau main apa, menjadi semakin sempurna dalam kemampuannya dan sebagainya. Jadi itulah ya, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi itulah telah diberikan, persatuan itu telah diberikan. Itulah sebabnya pelajaran kita berbicara tentang apa? Adanya apa? Kesatuan roh, dan itu berbicara tentang berusahalah memelihara kesatuan roh. Bukan berusahalah mendapatkan, bukan. Pada saat kita menerima Yesus, kita sudah menerima persatuan dengan Kristus. Kita sudah dapat memiliki persatuan dengan sesama. Jadi persatuan sudah diberikan saat kita menerima Roh Kudus, dan jadinya apa? Harus terus dipertahankan. Harus terus dipertahankan. Kenapa? Karena Tuhan tahu, kalimat yang sering kali dirapatkan dengan kata persatuan itu apa ya? Adalah damai. Oke. Inilah kehendak Tuhan. Dia datang untuk membawakan damai. Yesus datang untuk membawakan damai. Dan Yesus tahu bahwa persatuan itulah yang memberikan kedamaian. Memberikan kedamaian. Coba kita bayangkan saja. Nggak usah pikir Alkitab teologi atau apa yang terjadi pada saat ada persatuan dalam rumah tangga. Apa yang terjadi pada saat kita memiliki perasaan yang saling mengasihi, saling mencintai antara suami dan istri, orang tua dan anak-anak. Ada kedamaian. Begitu persatu letak, waduh, bukannya tempat tidurnya terpisah, yang satu tidur di sini, satu tidur di sana, tapi tidak ada damai. Ya, bukan hanya tidak ada makanan, ada damai juga bisa terjadi kalau tidak ada persatuan begitu ya. Jadi persatuan itu harus terus dipertahankan supaya ada damai, dan itulah itu. Ini saya cuma satu kalimat ini saja, tapi ada begitu banyak. Saya tidak perlu tunjukkan ayat demi ayat yang mana menyatakan kalau tidak ada persatuan, yang ada hanya apa? Ketidakdamaian. Kalau ada persatuan, ada kedamaian. Efesus 2 ayat 14-15 katakan apa? Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, persatuan itu memberikan damai. Coba kita lihat orang yang tidak berdamai dengan kita. Ya, mau kita bertemu dengan mereka atau apa? Aduh, rasa berat mau bertemu ya. Aduh, nanti dimarahin ini atau nanti ada masalah. Kita lebih baik itu kan kalau tidak ada persatuan, tidak ada perdamaian. Jadi damai yang Yesus berikan itu adalah ikatan yang mengikat, yang memenjarakan. Kenapa saya katakan memenjarakan? Bahasa kita lihat sini ya. Damai yang Yesus berikan adalah ikatan yang apa? Mengikat. Kenapa? Karena inilah kalimat yang digunakan pada saat Rasul Paulus berbicara bahwa aku telah diikat dengan kata dalam penjara. Ya, dia diikat di Roma, jadi sedang dipenjarakan. Jadi ikatan yang mengikat kita, ya. Damai yang Yesus berikan adalah ikatan yang mengikat orang percaya. Jadi itu dia. Damai surga. Dalam kasih dan damai itulah kita diikat, dieratkan satu, dipenjarakan satu dengan yang lain. Dengan kata lain, kita harus memiliki Kristus. Kita harus memiliki Kristus. Saya lihat ada satu kutipan yang dibuat oleh Mother Teresa. Ya, Mother Teresa seringkali orang atribusikan kalimat-kalimat ya, bukan puisi, statement-statement ya, peribahasa-peribahasa dikatakan today, hari ini jika kita tidak memiliki damai, itu karena kita telah melupakan bahwa kita itu belong to each other. Kita itu apa? Berada dalam satu persatuan satu dengan yang lain. Orang itu, pria itu, wanita itu, anak itu adalah saudara dan saudariku. Adalah saudara dan saudariku. Kalau saja setiap orang dapat melihat the image of God, gambaran Allah di tetangga-tetangganya. Do you think kalau kita melihat bahwa orang Amerika ini, orang African American, orang Spanish, orang ini dan itu, orang Batak, orang Manado, orang Papua, orang Ambon, kalau kita melihat mereka itu sebagai apa? Anak-anak Allah, diciptakan dalam rupa dan gambar Allah. Kalau kita melihat mereka itu sebagai apa? Sebagai gambaran Allah. Do you think we would still need tanks and general? Apakah kita akan tetap membutuhkan
tank-tank yang untuk menghancurkan atau jenderal-jenderal untuk mengatur supaya ada peperangan. Tidak, tentunya ya. Tidak. Jadi itulah, Tuhan ingin ada persatuan. Karena itulah yang membawa damai. Dan persatuan itu kalau kita berada di dalam Kristus dan melihat bahwa setiap umat manusia telah diciptakan dalam rupa gambar Allah. Jadi persatuan ya untuk semua. Nah, kenapa itu satu poin yang menarik, saya sudah janjikan tadi ya. Dari segi puisinya, dari segi pengaturan bahasanya ya. Efesus 4 ayat 5 bicara tentang 3:1 dari 7 yang kita pelajari malam ini ya. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ada 3:1. Kenapa saya katakan cukup menarik? Bagi para pembacanya yang mengerti bahasa Yunani, mereka akan sangat melihat bagaimana ketiga penggunaan kata satu itu. Kata satu itu di dalam bahasa mungkin bahasa Indonesia itu tidak ada gendernya ya, tidak ada jenis atau macamnya ya untuk setiap kata. Tapi dalam bahasa Yunani setiap kata itu ada dia punya apa? Ada dia punya gender atau ya kayak jenis kelamin atau begitu ya. Seperti jenisnya. Nah, jadi kata satu Tuhan itu eis kurios atau kyrios itu dalam bentuk maskulin ya. Seperti itu bentuk kata maskulin. Tuh, ya, bentuk kata maskulin. Itu di dalam bahasa Yunani hanya tiga kata maskulin dalam bentuk maskulin, dalam bentuk feminin, dan dalam bentuk neuter atau neutral ya. Maskulin, feminin, dan neuter. Dan kalau kita lihat satuan itu dalam bentuk maskulin, eis kurios. Satu iman itu dalam bentuk feminin. Satu minin, one faith. Satu iman, one faith. Mia pistis itu dalam bentuk apa? Feminin. Dan apa? Anda tentu saja bisa tebak. Satu baptisan itu apa? Satu baptisan, one baptism. Hen baptisma. Itu adalah dalam bentuk neuter. Dalam bentuk neuter. Jadi dengan kata lain, semua kata satu ini, satu, mia, hen, menggunakan semua bentuk, semua macam, semua jenis, yang dengan kata lain, persatuan itu adalah sesuatu yang menyatukan semua pihak. Menyatukan semua pihak. Kita harus dapat disatukan dengan siapa saja, dengan kata lain. Dia dapat disatukan bukan dengan sesama manusia, dengan pria wanita, bahkan mungkin juga dengan, kalau neuter mungkin bukan bicara tentang orang yang bukan pria wanita, mungkin dengan hewan-hewan dan lain sebagainya. Ya, hewan-hewan itu di Alkitab atau zaman sekarang ini digunakan kata it, ya, bahasa Inggrisnya it, ya. Kita dapat berdamai dengan siapa saja. Ya, kita dapat berdamai dengan semua makhluk hidup, dengan kata lain. Dan bagaimana caranya kita dapat memiliki persatuan yang membawa damai tersebut dan mempertahankan persatuan tersebut? Pelajaran, cuma saya mau hubungkan hanya dengan pelajaran kita tadi malam. Supaya kita bersatu dikatakan apa? Hendaklah, Efesus 4 ayat 2, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Pelajaran kita nanti berikut ada yang tambahan. Tapi untuk pelajaran kita sudah pelajari tadi malam, saya akan hubungkan dengan sekarang. Artinya, kalau kita cepat marah, maka kita perlu melatih kesabaran. Okay? Untuk supaya bersatu, jangan cepat marah. Kita perlu berlatih apa? Kesabaran. Bisa sabar. Oh, saya mungkin orang yang mungkin tidak sabar. Sering kali suka untuk berkelahi atau apa ya. Tapi latih dicoba 1 kali, 2 kali, 3 kali. Segala sesuatu yang kita ulang-ulangi akan menjadi karakter kita. Yang sudah kita biasakan. 1 kali mungkin susah untuk mau sabar, tapi kali kedua nggak apa-apa, boleh juga ya. Hari ketiga, masih bisa lebih sabar. Kita terus praktekkan kesabaran. Maka kita akan memiliki persatuan. Jika persatuan itu karena kita tukang marah, latih kesabaran. Jika persatuan itu rusak, karena kita memiliki kecenderungan untuk sombong, untuk angkuh, untuk egosentris, sombong ya, maka kita perlu melatih kerendahan hati. Itulah Efesus 4 ayat 2 ya. Melatih kerendahan hati. Dari hari ke hari, rendah hati. Lihat bahwa gunung yang besar itu Tuhan kita, Yesus Kristus, bukan diri kita. Ya, bukan diri kita. Harus selalu bergantung kepada Yesus. Jika kita tidak sensitif, jika kita kadang-kadang kasar, suka memerintah, cepat memaksakan orang lain, maka kita perlu melatih kelemah lembutan. Kita perlu melatih kelemah lembutan. Persatuan itu adalah sesuatu hal yang diinginkan oleh Tuhan. Pernah terjadi. Pada saat umat Kristen mula-mula percaya, orang-orang yang percaya itu.
sehati dan sejiwa. Hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan hasilnya Anda tidak bisa baca, ya. Anda bisa baca sih dari Kisah 5 ayat 13, Kisah 5 ayat 14, Kisah 5 ayat 16. Bagaimana orang-orang itu memuliakan mereka, orang-orang itu bertambah kepada Kristus, dan ada kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Kenapa? Karena adanya umat-umat Tuhan yang sehati dan sejiwa. Saya berdoa, kiranya kita semua memiliki persatuan. Ya, memiliki persatuan dengan apa? Memiliki kerendahan hati, memiliki kelembutan dan kesabaran. Sehingga ada damai, ada kasih karunia di dalam persatuan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.